Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin saya share screen ulang. Sebentar. Silahkan Bu. Bisa terdengar dengan baik suara saya, Bapak Ibu? Sangat jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat yang pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa walaupun melalui virtual. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada tim Analog Teacher of Learning yang pada kesempatan kali kedua ini saya ikut bergabung di Analog Teacher of Learning sebagai pembagi informasi. Saya mungkin sebelumnya juga saya ucapkan yang terhormat kepada ibu-ibu narasumber yang lainnya. Salam kenal Ibu Dr. Helmia Tasti Andri dari Universitas Juanda Bogor, dan mungkin setelah saya ini ada Ibu Nasrah ya, SIMPD. Salam kenal Ibu. Salam dari saya Diani Ayu Pratiwi dari Kota Banjarmasin tentunya. Saya di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Oke, izinkan saya pada kesempatan kali ini salam guru-guru hebat semua yang tergabung pada pagi hari ini dari Sabang mungkin sampai Merauke, yang diwakili oleh beberapa yang bisa bergabung melalui virtual kita, dan mungkin yang lainnya saya menyapa juga yang menyaksikan live YouTube. Semoga bisa menyimak dengan baik. Mungkin di sini saya akan membagikan terkait materi rancangan model pembelajaran di era new normal. Pada kesempatan kali ini sebenarnya terkait saja dengan pemateri sebelumnya tadi, pemateri sebelumnya yang sangat luar biasa menyampaikan bagaimana penelitian tindakan kelas. Yang pada kesempatan ini saya menyampaikan berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan dari penelitian pengembangan, dan saya pada kesempatan kali ini men-sharekan, mensosialisasikan, mudah-mudahan model yang saya sajikan ini bisa diimplementasikan mungkin di Bapak Ibu guru sekalian, baik itu di sekolah dasar, menengah maupun atas ya. Insya Allah bisa diimplementasikan model ini nanti. Oke, sebelumnya, sebelum kita berbicara rancangan model apa yang akan kita sajikan, pada kesempatan ini kita sudah berada di klaster kompetensi yang diperlukan pada abad 21. Bapak Ibu sekalian, siswa-siswa dari Bapak Ibu, kita menyiapkan peserta didik agar dapat berkompetisi pada abad 21 saat ini. Pada saat ini, kita ketahui bersama strategi, knowledge, creativity itu sangat diperlukan pada masa abad 21. Berikut dengan tataran yang ada di slide tampilan Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dibagikan oleh panitia ya. Analitikal yang perlu kita miliki atau kita siapkan kepada peserta didik kita, yaitu untuk proses kognitif strategi, dan proses kognitifnya itu harus mengandung critical thinking atau berpikir kritis, problem solving berbasis masalah, analisis, argumen, interpretation, atau bisa kita kenal dengan penafsiran. Nah, dan berikut juga kita harus mengadaptasi pembelajaran itu di decision making atau pengambilan keputusan. Kita harus membelajarkan kepada peserta didik kita agar dia bisa bersifat mandiri, terbuka, dan mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dan adaptive learning serta executive function. Nah, sedangkan knowledge yang diperlukan, kita ketahui bersama semuanya harus berbasis literasi, baik itu literasi informasi komunikasi, literasi teknologi, oral atau writing, dan active listening. Kita bukan hanya mendengarkan satu sumber saja, tetapi kita harus banyak sumber pengetahuan yang kita dapat. Yang semua itu diharapkan semua sudah berbasis literasi. Bukan hanya harapan secara global, Pak Menteri pun juga sudah mencanangkan semua proses pembelajaran sudah berbasis merdeka belajar. Bukan hanya tingkat sekolah dasar, tingkat universitas pun demikian. Oleh sebab itu, menjadi salah satu alasan saya untuk memberikan satu informasi kepada Bapak
Ibu guru sekalian, bagaimana model pembelajaran yang bisa kita pakai nantinya, baik itu pada masa pandemi saat ini ataupun new normal nanti. Teknologi itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita sebagai pengajar, Bapak Ibu sebagai guru-guru hebat harus berperan penting di dalam tingkat pendidikan kita. Dan tentunya di kompetensi abad 21 ini tidak serta-merta meningkatkan creativity, karena creativity itu sangat penting Bapak Ibu sekalian, baik itu inovasi, kreativitas tingkat lainnya, bukan hanya tingkat sekolah dasar, siswa kita sebagai guru dan sebagai akademisi pun sangat penting, karena inovasi inilah menjadikan salah satu solusi yang dapat kita tawarkan kepada halayak ramai, baik itu tingkat pendidikan maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, klaster berikutnya, intellectual openness, itu pengetahuan yang terbuka, itu sangat diperlukan ya, harus berbasis flexibility, adaptability, cultural, jadi tidak meninggalkan semuanya dari kultur masing-masing. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, work ethic juga sangat penting, positive core self dan evaluation, kita juga memerlukan evaluasi diri ya, baik itu evaluasi dalam tingkat pendidikan maupun lainnya. Saya next. Nah, ini juga klaster yang perlu kita siapkan kepada generasi kita, yaitu interpersonal kompetisi. Jadi semakin maju perkembangan zaman, tingkat kompetisi antar individual itu semakin meningkat, sehingga tidak menutup kemungkinan peserta didik Bapak Ibu yang Bapak Ibu persiapkan itu harus siap mental untuk menghadapi kompetisi di depan sana. Sehingga kita perlu kembangkan jati diri peserta didik itu untuk selalu terbuka, baik itu secara teamwork atau kolaborasi. Teamwork dan kolaborasi ini juga menjadi salah satu dasar bertahannya pendidikan saat ini, juga salah satu kolaborasi ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk dunia pendidikan. Leadership juga sangat. Kolaborasi yang bisa Bapak Ibu lihat sekalian, ada komunikasi, kolaborasi, teamwork, cooperation, coordination. Ini tentunya semuanya berbasis kerjasama. Jadi diharapkan desain pembelajaran yang kita tanamkan kepada peserta didik nanti juga menanamkan hal-hal yang demikian. Leadership juga penting, karena leadership, jiwa kepemimpinan itu perlu kita tanamkan sejak dini kepada peserta didik. Baik itu tadi tingkat SD, SMA maupun SLTA atau SMP yang lainnya dan sederajat lainnya ya. Oke, sekarang yang pertanyaan besar, bagaimana proses transisi belajar saat ini? Learning how to learn. Untuk kegiatannya, bagaimana cara belajarnya? Sekarang bagaimana mencari sumbernya? Learning how to access of sort of learning. Sekarang sudah terbuka Bapak Ibu untuk seluruh sumber belajar informasi. Sisa kitanya saja lagi mau mengupgrade atau hanya diam di tempat. Sekarang yang pertanyaannya, bagaimana memilih informasi yang relevan dan bermakna? Meaningful learning. Semakin majunya perkembangan zaman, semakin banyak juga informasi yang beredar, dan tentunya kita sebagai individual yang berpendidikan harus waspada dengan isu-isu hoax dan lain sebagainya. Jadi perlu kita tingkatkan dan tanamkan kepada peserta didik mengambil informasi bukan hanya dari satu sumber, tapi dilihat juga keakuratannya. Selanjutnya, schedule of learning. Bagaimana cara belajarnya juga kita bahas, dan bagaimana menentukan skala prioritas belajar, priority of learning. Maka Bapak-Bapak dan inilah kenyataan yang sudah kita hadapi bersama dan Bapak Ibu lalui bersama, bahwasanya proses belajar masa pandemi, mohon maaf yang suaranya ini tolong di-mute-kan panitia. Nah, proses belajar masa pandemi sekarang kita ketahui bersama semua mengandalkan dari internet sebagai salah satu sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran semua berbasis kompetensi yang dipersyaratkan. Guru yang saat ini sebagai memberikan petunjuk atau pendamping belajar jarak jauh. Betul kan Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu rasakan di lapangan bagaimana kenyataannya, dan orang tua saat ini menjadi salah satu andil dalam pendamping belajar siswa-siswa kita atau peserta didik kita. Dan yang tentunya
guru tetap melaksanakan evaluasi belajar baik itu secara online itu harus tetap berjalan karena kita mau mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah didapat oleh peserta didik kita. Nah, di sini transformation of learning yang terjadi pada masa normal dulu kita belajarnya tatap muka, masih bersifat traditional learning, face to face, tatap muka. Sehingga kemudian terjadilah masa pandemi, yang masa pandemi ini merupakan sebuah transisi, sehingga memunculkan sebuah ide bagi para akademisi dan bagi pendidikan lainnya untuk mengadaptasi pembelajaran dengan konsep blended learning. Dan kita akan bergeser kepada tahap selanjutnya, yaitu new normal. Semua pembelajaran yang hampir 1 tahun lebih mungkin saat ini sudah berbasis online learning, sehingga memang terjadinya perubahan ini memiliki banyak kendala, baik itu dari tingkat pendidikan, siswa maupun orang tua. Dan yang sekarang adalah informal learning. Sehingga penekanan cara belajar ini perlu kita adaptasi bersama. Kita tidak perlu berhenti, tetapi kita harus menginovasi kegiatan apa yang bisa kita implementasikan, baik itu selama masa pandemi dan new normal. Itulah menjadi salah satu dasar kami. Sebenarnya model yang saya sampaikan ini adalah hasil penelitian dari tim saya. Jadi saya ingin men-sharekan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi atau alternatif Bapak Ibu guru bisa menjalankan proses pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik. Oke, di sini rancangan model pembelajaran di masa pandemi. Pasti tetap ada target capaian yang harus dicari, yang dipertanyakan bagaimana proses pembelajarannya dan sistem evaluasinya. Beragam ya, kalau sistem evaluasi itu based on proses and product, bisa menggunakan beragam cara, media, dan instrumen, sehingga waktu yang diberikan juga bersifat fleksibel. Nah, sekarang ini yang Bapak Ibu bisa lihat bersama. Ini sebelum COVID yang tadi saya sampaikan face to face, sekarang COVID dengan berbagai macam kendala, anak yang mungkin pembelajarannya sedikit uring-uringan karena bosan, pembelajaran yang tidak bisa tatap muka secara langsung, dan ini kenyataan beberapa foto anak yang memang dia menghadiri luring, atau mungkin Bapak Ibu saat ini yang menghadiri kegiatan ini tidak semuanya stay di depan laptop atau kamera handphonenya masing-masing, tapi ada juga peserta didik yang lain excited, dia sangat tertarik dengan kegiatan pembelajaran di masa COVID saat ini. Jadi semuanya itu kembali ke interpersonal, baik itu peserta didik kita dan interpersonal kita sebagai pengajar, Bapak Ibu guru hebat sekalian, dan interpersonal bagi tingkat akademisi juga. Kita perlu mengembangkan diri masing-masing walaupun di dalam masa pandemi COVID. Masa pandemi COVID tidak menjadi salah satu alasan untuk bertahan atau stop diam di tempat, tetapi itu menjadi salah satu dasar kita untuk memberikan inovasi yang terbaik, yang kebaruan untuk dunia pendidikan tentunya. Nah, inilah masa new normal. Nah, yang nanti akan kita hadapi ke depan, 50% mungkin 50% ada daring dan ada luring. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, teknologi tidak akan mundur. Walaupun misalnya pandemi telah berlalu, teknologi tetap akan maju di depan. Jadi tidak menjadi alasan juga Bapak Ibu sekalian, oh nanti selesai juga ini pandemi, kita kembali ke luring. Tidak, tetapi kita sebagai guru harus menginovasi kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang mau kita sajikan kepada peserta didik kita, tentunya berbasis blended learning. Nah, ini adalah salah satu model yang saya tawarkan yang sudah diimplementasikan juga dan diuji coba di beberapa sekolah dasar di tempat kami, yaitu model Gawi Sabumi. Gawi Sabumi ini merupakan istilah Banjar yang artinya yaitu gotong royong atau kerja bersama. Basis model ini kami beri nama Gawi Sabumi dengan basis blended learning, yang mana mungkin model ini tidak saya paparkan panjang lebar karena di pertemuan sebelumnya, di Annual Teacher of Learning sebelumnya sudah saya sampaikan. Yang jelas langkah model pembelajaran yang Bapak Ibu dapat lakukan, yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan grup. Singkatan dari Gawi Sabumi ini terdiri dari
G itu group, A analysis, work together, bekerja sama, inform, membagikan informasi, solve a problem on outdoor, di mana di sini pembelajarannya berbasis outdoor juga walaupun secara daring. Dan A di sini adalah actualization of solution, memberikan aktualisasi solusi kepada peserta didik tanpa meninggalkan permainan atau salah satu upaya model yang menyenangkan kepada peserta didik, yaitu B di sini adalah battle game, yang mana battle game ini didesain oleh gurunya masing-masing dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan paparan pembelajaran yang mereka sampaikan nanti. Dan U di sini, U di sini adalah unity on role play. Siswa juga tetap bisa bermain peran di dalam pembelajarannya, dan M di sini adalah manage conclusion, dan I di sini invent the creation. Dia tetap menghasilkan produk yang nanti akan disampaikan baik itu secara daring maupun luring. Yang perlu diketahui bersama, model Gawisa Bumi ini sebetulnya bisa digunakan baik itu daring maupun luring. Nanti pun ternyata pembelajaran sudah berbasis luring, tatap muka ini tetap bisa dilakukan. Jadi inilah desain langkah pembelajaran yang bisa Bapak Ibu implementasikan pada model Gawisa Bumi. Nah, di sini model yang kedua yang akan saya sampaikan yang lebih dalam yaitu new model pembelajaran Martapura. Model pembelajaran Martapura ini juga basisnya adalah blended learning. Yang mana Martapura ini kami ambil istilah dari salah satu nama kota yang ada di Kabupaten Banjar yang kita kenal bersama, mungkin Bapak Ibu yang berada di Pulau Jawa yang kenal kota Martapura dengan kota Intannya, juga terkenal dengan kota santrinya, religiusnya lebih tinggi, sehingga kami mengambillah adaptasi nama Martapura dengan harapan bahwasanya dengan model Martapura ini juga suatu saat nanti dari hasil desain pembelajaran ini mampu menghasilkan intan-intan peserta didik yang bagus lah hasilnya. Ibaratnya itu peserta didik nanti yang dihasilkan dari model ini juga berprestasi dan sama halnya dengan penghasil dari kota Martapura, yaitu intan-intannya yang bagus, indah, dan berlian-berlian yang lainnya. Oke, itu harapan kami. Mengapa kami untuk tim pengembang penelitian ini mengambil nama Martapura Model. Martapura itu sendiri diadaptasi dari M yang pertama adalah mapping problem, A yang selanjutnya adalah administer information, dan R yang selanjutnya adalah resolution, T teknologi, A analysis, P project invention, U unity on game, dan R adalah role play and art. Nah, di sini kalau pertanyaan-tanya gimana Bapak Ibu pengimplementasiannya? Yang pertama, pada mapping problem di sini student will listen to the teacher explanation using audio. Siswa akan mendengarkan penjelasan guru menggunakan audio, dan the teacher will also building student initial knowledge using video which aims to provide more concrete knowledge to student. Di mana di sini juga diharapkan guru dapat membangun pengetahuan awal siswa dengan menggunakan video yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang konkret kepada peserta didik. Dan after that, setelah itu, student will make the mind mapping about the problem that is got on this session. Dan tentunya di sini siswa akan menentukan atau membuat pemetaan pemikiran tentang masalah yang didapat pada sesi tersebut. Jadi terserah Bapak Ibu mau menggunakan atau menyajikan mata pelajaran atau tema apapun ini bisa. Tapi tetap semuanya berbasis problem dulu, permasalahan. Karena kita ketahui bersama di abad 21 ini kita sangat dituntut pembelajaran 4C itu ya. Yang tentunya berpikir tingkat tinggi, komunikasi itu sangat diperlukan. Dan 4C itu sudah terimplementasi dalam model kami ini. Nah, langkah kedua yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah administer information, yaitu siswa akan bernegosiasi pada kegiatan ini
bahwasanya siswa diminta untuk bernegosiasi bersama teman with friend in the group. Jadi siswa sudah dibagi-bagi kelompok oleh guru sebelumnya. Selanjutnya pemberian informasi, administer information with the teacher disrupting. Pemberian informasi dimulai dengan guru memberikan number card with different problem. Jadi nomor card dengan soal-soal permasalahan yang berbeda. Kalau mau di sini. Mohon maaf, suaranya begitu. Kalau mau diantar ya. Nah, selanjutnya kartu tersebut bisa agak luas, jadi nggak terlalu padat. Bisa suaranya bisa dimatikan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini the card were given in the WhatsApp application group. Jadi kita tetap memerlukan teknologi pada masa sekarang ini. Kartu tersebut diberikan kepada kelompok aplikasi WhatsApp yang sudah dibagikan oleh guru sebelumnya. Nah, ini bisa digunakan baik itu sekolah dasar, SLTA maupun SMA yang mereka sudah sangat familiar dengan WhatsApp. Kalau sekolah dasar biasanya perlu bantuan atau pendampingan dari orang tua. Dan siswa akan mengumpulkan informasi tentang about the problem collaboratively, yaitu mengumpulkan informasi tentang masalah secara berkolaborasi. Kolaborasi kan salah satu dasar yang sangat ditingkatkan kepada masa abad sekarang ini. Pada akhirnya, in the end, a student will choose one main problem. Siswa akan memilih satu permasalahan pokok yang akan dibahas pada langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya. Nah, kita lanjut. Langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh guru selanjutnya. Oke, yang langkah ketiga adalah resolution using technology. Resolusi menggunakan teknologi. Pada kegiatan ini, student will discuss with the solution from the main problem that is chosen on previous step. Di sini siswa akan mendiskusikan solusi dari masalah pokok yang dipilih pada langkah sebelumnya. Dan mereka will collect the information of the solution using the technology. Mereka akan mengumpulkan informasi dari solusi tersebut dengan menggunakan teknologi, merefleksikan, reflect what will happen in the solution is implemented, mengimplementasikan apa yang terjadi jika solusi tersebut diimplementasikan, dan apa tujuan dari solusi and every person, setiap orang di dalam kelompok, person on the group, must learn deeply about the solution, secara mendalam tentang solusinya. Jadi siswa itu disuruh menganalisis, kemudian dia mendiskusikan solusinya, sampai nanti pada akhirnya dia mengutarakan solusi tersebut. Jadi ini sudah basisnya pembelajaran bersifat mandiri ya. Jadi kita menanamkan kepada peserta didik, dan kita juga menuntut peserta didik agar bisa mencari informasi. Bukan hanya guru sebagai teacher center, tetapi di sini adalah guru bisa bersifat teacher fasilitator. Guru bisa menjadi fasilitas, bukan hanya jadi sumber belajar. Oke. Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tahap analisis. Ini mungkin gambar-gambar yang saya tampilkan adalah beberapa hasil dari kegiatan yang telah dilakukan peserta didik menggunakan model ini. Dan student will be asked to analyze what will happen the solution implemented. Artinya siswa akan diminta untuk menganalisis apa yang akan terjadi dari solusi yang diterapkan atau mereka tawarkan tadi. Dan kemudian the student and group will discuss how to implementation of the solution. Kemudian siswa dan kelompok akan mendiskusikan bagaimana penerapan solusi tersebut, dan mereka they can make the observation or interview with their parent about the solution. Jadi di sini tetap melibatkan orang tua, khususnya untuk sekolah dasar ya, karena orang tua sebagai pendamping. Mereka dapat melakukan observasi atau wawancara dengan orang tua tentang solusinya. Dan
Tahap kelima selanjutnya adalah project invention. Di sini siswa akan diarahkan direct to carry out physical activities, diarahkan untuk melakukan aktivitas fisik yang akan melatih siswa untuk menguji hasil penalaran tentang solusi yang diberikan bersama teman di dalam kelompoknya. Aktivitas fisik ini terdiri dari mengeksplorasi hal-hal yang dapat ditemukan di lingkungan anak. Physical activity consists of exploring things that can be found in the child and environment. Gitu. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, desain pembelajaran yang menjadi salah satu daya tarik dari peserta didik adalah Unity on Game, yang mana di sini the game is designed to be flexible. Ini terserah Bapak Ibu guru mau mendesain gamenya seperti apa, not bound by rules. Yang jelas tidak terikat oleh aturan. Kalau bagusnya sih games yang kita tawarkan ini berbasis ini ya Bapak Ibu, berbasis mungkin permainan tradisional di daerah Bapak Ibu setempat, karena itu menjadi salah satu upaya dan daya tarik, dan itu juga salah satu upaya kita dari pengajar untuk mempertahankan kebudayaan, kebiasaan, permainan-permainan tradisional yang ada di daerah setempat kita. Game tersebut di sini dimaksud untuk memberikan aktivitas yang menyenangkan, fun activities for students even though they are studying online at home. Jadi walaupun pembelajarannya didesain oleh guru sedemikian rupa, tapi pembelajarannya tetap menarik, menyenangkan bagi siswa meskipun mereka belajar online di rumah. Inilah mungkin salah satu sisi, karena banyak sekali masalah-masalah yang dipaparkan oleh guru siswa, orang tua bosan, pembelajarannya itu aja, dikasih tugas kerjakan kumpul, tidak ada aktiviti yang menarik untuk peserta didik. Itu yang sebagian besar yang kami dapat berdasarkan masukan, juga berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi, sehingga ini juga menjadi salah satu solusi alternatif yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi dia tetap senang walaupun belajar di rumah. The game in design to give student the opportunity to interact with each other. Yang mana game ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berinteraksi. Nah, sekarang kita tetap by using the WhatsApp group, Google Meet, or Zoom meeting application, dan lain sebagainya. Kita tetap mengandalkan teknologi saat ini, karena itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu sekalian. Oke, yang selanjutnya rancangan kegiatan berikutnya yaitu yang ketujuh, yaitu role play. Role play bisa digunakan dalam pembelajaran online? Iya Bapak Ibu. Sisa kita aja lagi yang mendesain model pembelajarannya semenarik mungkin dan tetap dengan skrip yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi siswa itu tetap diminta untuk bermain peran, yang mana salah satu teori yang menyatakan bahwasanya ketika anak memerankan sesuatu itu daya tangkap pengetahuannya itu jauh lebih banyak daripada anak hanya menyimak, tidak memerankan atau mengimplementasikan kegiatan. Nah, pada bagian role play ini, this activity is filled with illustration even related to subject matter that improve student as the main actors in it. Jadi kegiatan ini diisi dengan kegiatan ilustrasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang melibatkan siswa sebagai pemeran utama di dalamnya. Sehingga the delivery of illustration is carried out in the form of a story as well as provoking assessment of student in the practical activities, talk, movement, and works. Jadi and words. Jadi di sini penyampaian ilustrasi itu dilakukan dalam bentuk cerita, sekaligus memancing semangat siswa dalam kegiatan praktik melalui gerakan dan kata-kata. Dan the last syntax
di sini siswa student will do the art project like drawing, make the craft, recycling the second hand material, make song and make poem. Jadi siswa di sini akan mengerjakan proyek seni, terserah disesuaikan dengan tema atau mata pelajaran Bapak Ibu, seperti menggambar, membuat kerajinan, mendaur ulang bahan bekas, membuat lagu, membuat puisi, dan lain sebagainya. Itu terserah disesuaikan Bapak Ibu. Nah, itu mungkin sedikit gambaran solusi yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu yang memiliki kendala selama proses pembelajaran, baik itu secara daring maupun luring. Dan nantinya pada model Martapura model ini sebenarnya bisa saja Bapak Ibu lakukan walaupun nanti pandemi sudah berlalu dan pembelajaran menjadi normal. Karena tidak menutup kemungkinan kita pembelajaran berbasis blended ya, walaupun ke depan nanti pasti ada sebagian persen kita menggunakan face to face tatap muka, tapi sebagian persen kita juga tetap melakukan pembelajaran secara daring. Karena kita tahu bersama untuk meminimalisir keadaan yang terjadi saat ini tentunya. Dan tentunya yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasanya dari rancangan model yang saya tawarkan ini dari beberapa penelitian, dan ini juga bisa Bapak Ibu jadikan penelitian PTK, misalkan meningkatkan hasil belajar creativity, meningkatkan hasil belajar kreativitas siswa SD mana misalnya Bandung kelas 5 dengan menggunakan model Martapura model misalnya. Silakan Bapak Ibu diuji coba untuk yang tindakan kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan salah satu solusi. Jadi, lahirnya sebuah model ini dari hasil pengembangan model. Dan pengembangan ini juga memberikan solusi tadi yang sudah saya sampaikan, juga mampu meningkatkan hasil pembelajaran siswa dan mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan walaupun secara daring. Sehingga jenis model ini tetap masih berbasis blended learning. Mungkin demikian Bapak Ibu paparan dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat tentunya bagi Bapak guru hebat yang ada dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Salam dari PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Tetap berinovasi dan memberikan kreativitas kepada pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.